kalau kita lihat dari sisi licensing sendiri, di sini adalah contoh dari server CAL base model. Di dalam server CAL base model, setiap users atau setiap device yang menggunakan resource dari server tersebut harus memiliki satu unit CAL license. Selain satu CAL, berarti terdapat juga bagian server-servernya. Kalau kita melihat ilustrasi pada tabel berikut ini, di sini adalah Business Intelligence version sekarang ini, kalau kita compare secara harga, itu sama dengan versi Enterprise yang terdahulu. Sedangkan untuk versi Standard Edition, tidak ada perubahan harga sama sekali. Untuk SQL CAL, ada sedikit peningkatan harga, which is kalau kita melihat adalah sekitar 11% selama 11 tahun belakangan ini. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan, kalau untuk perubahan harga, CAL-nya aja yang naik harganya ya Pak ya? Betul, betul. Berikutnya adalah dari sisi core based licensing. Ada dua rules di dalamnya. Yang pertama adalah lisensi dilakukan per core, minimum 4 core per prosesor. Jadi untuk kasus customers yang memiliki prosesor kurang dari 4, maka customer tersebut tetap harus melakukan pembelian procurement 4 SQL server per core. Yang kedua adalah harga per core saat ini adalah 1/4 dari harga per prosesor. Sebagai ilustrasi kita lihat dari tabel berikut ini. Yang pertama adalah satu buah physical processor di mana terdapat satu buah core. Maka customer lisensi yang dibutuhkan adalah 4 license. Untuk yang satu prosesor 2 core dibutuhkan tetap 4 license. Baik juga dengan satu prosesor 4 core. Pada contoh berikut adalah satu prosesor 6 core dibutuhkan adalah 6 license. Begitu juga dengan yang 8 core dibutuhkan 8 license. Dari sisi harga kita lihat di sini. Di bawah 4 core harganya sama, which is ada 27K sebagai ilustrasi. Saat menjadi 8 core harganya menjadi 2 kali lipat. Pak, kalau misalkan ada customer saya, kemudian dia bilang, oh saya punyanya mesin yang lama, kemudian saya cuma pasang yang dual 2 core aja, betul, nggak 4. Berapa yang harus saya bayar ya Pak ya? Untuk kasus ini terbutuhkan 4 core. Karena rule pertama adalah licensing per core minimum 4 core per prosesor. Untuk virtualisasi sendiri, saat ini trennya di sini adalah tren daripada deployment SQL Server. Di mana contoh di sini diinstal di dalam physical server. Masing-masing SQL Server diinstal di satu hardware. Evolusi selanjutnya, hardware akan dikonsolidasi menjadi satu dan di dalamnya akan dilakukan virtual machine. Contoh di sini adalah 2 virtual machine di dalam satu physical hardware. Selanjutnya, tren selanjutnya, virtual machine tersebut dipindahkan sebagai hoster ataupun cloud. Dari sisi maintenance akan jauh lebih mudah buat customers. Virtual machine untuk yang license server plus CAL model, perlu diingat bahwa masing-masing user ataupun device dibutuhkan satu license. Yang kedua, license mobility berhak untuk customer dapatkan jika mereka melakukan investasi beserta software assurance. Pada contoh di sini adalah satu hardware memiliki 2 virtual machine. Pada seandainya customer melakukan instalasi Business Intelligence Edition ataupun Standard Edition, mereka butuh 2 license. Untuk yang Enterprise Edition, karena ini adalah versi yang lama, mereka boleh menginstal 4 virtual machine per server. Oke. Kalau customernya nggak punya software assurance, bagaimana tuh Pak cara menghitungnya kira-kira? Kalau seandainya customer tidak mempunyai software assurance, yang menjadi pembeda adalah mereka tidak mendapatkan fasilitas mobility license. Ketika mereka tetap melakukan mobility, apakah mereka harus melakukan penambahan investasi, Pak? Benar sekali. Oke. Virtual machine
Untuk yang core base model dapat dilihat dalam ilustrasi berikut. Perlu diingat bahwa virtual machine minimum harus 4 core. Pada saat customer melakukan installation di virtual machine, physical machine tidak perlu dilakukan licensing. Oke. Hanya di area virtualnya saja. Seperti tadi saya bilang sebelumnya bahwa license mobility terdapat pada software assurance. Model yang core base hanya di versi Enterprise Edition dan Standard Edition. Oke, pada kasus ini Microsoft dapat memberikan solusi kepada customers di mana customer dapat melakukan virtual machine untuk yang ukurannya besar. Dalam kasus ini customer memiliki banyak machine, banyak sekali SQL server, dan akan dilakukan virtualisasi di satu infrastruktur yang besar, dan mereka juga punya flexibility untuk memindahkan SQL server tersebut. Dengan solution dari Microsoft, mereka dapat mempunyai kemampuan untuk menghandle dynamic workload. Mereka juga dapat melakukan self-service provisioning dari instant SQL server. Private cloud untuk licensing enterprise core dapat dilihat dari sisi berikut. Lisensi dilakukan semua di core, maka customer akan mendapatkan unlimited virtualisasi. Untuk catatan, sebagai customer yang memiliki lagi-lagi software assurance yang aktif, Betul, ya Pak ya? Betul sekali. Saya ulang lagi bahwa customer yang melakukan purchasing SQL Server Enterprise Edition beserta software assurance, mereka akan berhak terhadap unlimited virtualisasi. Kalau yang kedua, jika customer tidak mau melakukan investasi dengan software assurance, maka mereka tidak mendapatkan fasilitas unlimited virtualisasi, dan di virtualisasinya sendiri dihitung berdasarkan core yang ada di virtual machine. Oh, jadi mereka harus mengeluarkan investasi tambahan kalau mereka nggak punya software assurance aktif, ya Pak ya? Betul Yang sekali. dihitung berdasarkan berapa jumlah virtual machine berdasarkan core-nya. Betul, yang ada di virtual machine. Ya, betul. Ya. Oke. Microsoft juga menyediakan license migration buat customer-customer yang sudah melakukan investasi SQL Server versi sebelumnya. Memang sebenarnya banyak menjadi pertanyaan customer, Pak. Bagaimana nih, saya sudah memiliki investasi SQL Server versi sebelumnya, tapi prosesor base. Yeah. Gimana caranya untuk mengetahui apakah ada lisensi migrasi, atau bagaimana untuk mengetahui berapa ya kalau kita migrasikan dari prosesor ke core, saya berhak dapat berapa? Kira-kira gitu. Bagaimana ya Pak ya caranya? Oke, bisa dilihat pada tabel slide berikut ini. Untuk customers yang sudah melakukan investasi SQL Server per prosesor dengan aktif software assurance, mereka berhak untuk mendapatkan Grand License Core Basis, di mana peraturannya adalah sebenarnya berdasarkan jumlah core yang digunakan saat agreement term berakhir. Oke. Atau jika kita tidak memiliki informasi itu, customer akan dengan by default akan mendapatkan minimum granted 4 core for Enterprise Edition dan Standard Edition, atau 8 core untuk data center. Kalau customer saya misalnya bilang, wah saya punya Enterprise Edition yang prosesor tapi 6 core. Enggak ya Pak ya, jadi dia di grantednya hanya 4. Oke, jika memang situasi realitinya customer menggunakan 6 core, maka saat customer melakukan renewal, mereka akan granted untuk mendapatkan 6 core. Jadi harus diperhitungkan ulang, ada tambahan menjadi dari 4 jadi 6 sebenarnya. Betul. Sesuai dengan yang disampaikan customer. Betul. Oke. Oke, dari sisi seperti saya informasikan bahwa pada versi 2012 SQL Server Enterprise Edition hanya tersedia core based license, tidak tersedia server based license. Maka gimana nih solusinya?
Oke, selanjutnya bagaimana kejadiannya jika untuk customer yang memiliki SQL Server yang berdasarkan server base, bukan yang core base. Untuk customer memiliki aktif EA atau EAP, mereka masih dapat melakukan pembelian sampai dengan agreement itu berakhir. Jika customer tetap mau melakukan pembelian yang server base, maka SQL Server tersebut hanya bisa digunakan di hardware dengan maksimum 20 core. Ini sekali lagi berarti customer yang memiliki software assurance aktif, apakah itu memang membeli software assurance ataupun melalui IE, yang sangat diuntungkan dengan adanya perubahan skema lisensi ini ya Pak ya? Betul sekali. Oke, sebagai summary, seperti saya sebutkan tadi bahwa SQL Server memberikan 3 benefit utama bagi customers. Yang pertama adalah leading dari TCO, total cost of ownership. Yang kedua adalah cloud optimization. Yang ketiga adalah pay as you go. Next stepnya pelajari mengenai SQL Server 2012. Evaluate application over next 12 to 24 months. And bisa work dengan Microsoft Potensi for POC current future licensing needed. Oke. More resource dapat dilihat di sini di www.microsoft.com/SQL SQLserverlaunch.com and 2 more website there. Oke, kalau customer mau melakukan trial bisa mengakses di salah satu link barusan ya Pak ya? Betul. Jadi semua betul informasi sekali. tersedia di sana ya? Betul sekali. Bisa diakses di Microsoft website. Oke. Saya rasa sih cukup jelas. Oke, audiens, terima kasih untuk waktunya. Semoga sesinya bermanfaat. Saya Maya, Product Marketing Manager, dan Antonos Mantoro, Licensing Specialist. Terima kasih untuk waktunya. Silakan mengakses link-link yang sudah kami sediakan.